Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Selamat pagi untuk kita semua. Bersyukur kita bisa ada di tempat ini. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan buat kehidupan kita. Bersyukur untuk hari baru yang masih Tuhan berikan untuk kita, untuk nafas baru yang masih Tuhan anugerahkan buat kita. Firman Tuhan dalam Yesaya 50 ayat 4 berkata, Ia mempertajam pendengaran kita di pagi hari. Mari saya ajak kita untuk berdoa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk anugerah-Mu. Bersyukur untuk semua yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang masih Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas baru yang masih Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami. Dari awal pertengahan ibadah kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawaban. Mari katakan sama-sama. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Kita lagi pujian ini dengan iman percaya kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah
hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari sama-sama nyanyikan dengan hati. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang tiada betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat
setiap nafas kehidupannya telah memberikan untuk kami. Sebab anugerah-Mu sungguh besar, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, Oleh setiap hati kami, nyatakan dengan iman. Tuhan ku percaya ada rencana yang indah, Tiada terduga kasih-Mu Tuhan, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. sekali lagi katakan penyertaan-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Katakan Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan Kami aman ada di dalam sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan
sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, arti kehadiran. Arti kehadiran-Mu Arti Tuhan. kehadiran-Mu. Arti Arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari angkat pujianmu ke Tuhan. Mari sembah Dia, Dia Allah yang bersama, Dia Raja yang besar. Angkat pujianmu. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini Kau masih menuntun kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan boleh anugerahkan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa. Mengerti arti kehadiran. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Terima kasih.
nyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku, Yesus. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dengan iman katakan biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi, inilah yang ku renungkan. Yes, Lord. Setiap waktu. Yes, dia hidup kami mesti renungkan itu Bapa. Nyanyian pujian dan pengagungan, oh, kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dengan hati katakan, inilah kami Tuhan, inilah yang ku renungkan. Yes, Lord. Ini kami setiap waktu. Pakai kami Tuhan. Yes, Lord. Nyanyian pujian dan pengagungan. Yes, thank you, Lord. Kepadamu, biarlah manis dengar kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka
dahsyat dan besar. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, pakailah setiap hati kami, biar kemuliaan-Mu Tuhan hadir di tempat ini. Hanya bagi nama-Mu Tuhan, ketuklah setiap hati mereka. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kau Bapa yang setia, kasih-Mu tiada berkesudahan. Haleluya. Sekali lagi katakan, inilah yang kurenungkan Tuhan. Inilah yang kurenungkan, oh Lord, thank you Jesus. Setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka sekali lagi sama-sama katakan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, kalau Engkau masih memberi kami kesempatan untuk datang di hadirat-Mu, untuk datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu setiap kali kami ada di tempat ini, kami ingin meninggikan dan muliakan nama-Mu semata-mata. Pakai kami Tuhan, dan kami siap untuk mempertajam pendengaran kami dengan firman Tuhan, sehingga kami tahu apa yang menjadi keinginan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Nah, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan mengenai kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Kita akan buka sama-sama di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Dikatakan begini, Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Dikatakan begini,
Simson pergi ke Timna dan dia di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayah dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayah dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Tetapi ayah dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Nah, hal yang menarik di sini, ya, ada sebuah cerita. Jadi kalau kita melihat tentang sebuah cerita mengenai Simson, kita tahu siapa Simson. Dia seorang hakim-hakim yang ada di Israel, yang ternyata adalah seorang nazir Allah. Nah, Simson di dalam hidupnya dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, menarik di sini ternyata suatu kali Tuhan mengizinkan dia untuk jatuh cinta kepada seorang gadis Filistin. Ya. Dia jatuh cinta kepada seorang gadis Filistin dan kemudian di ayat yang kedua dia ngomong begini, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Waktu itu ayahnya memperingatkan dia untuk tidak mengawini perempuan yang tidak mengenal Allah. Tetapi yang terjadi, Simon bersikeras. Alasannya sederhana karena Simson mengakui ia menyukai gadis Filistin itu. Ia tahu, ternyata Simson tahu bahwa keinginannya itu bertentangan dengan kehendak Allah. Ya. Ia juga mendapatkan peringatan dari orang sekelilingnya bahwa menikah orang Filistin adalah sebuah kekejian. Karena waktu itu, zaman itu, orang Israel dirang keras untuk mengambil istri dari orang tanah Kanaan. Dan orang Filistin adalah orang-orang yang mendiami tanah Kanaan. Nah, apa yang menjadi pelajaran di balik itu semua? Kalau kita tahu kita sebagai orang muda, waktu mungkin saya juga pernah menjadi muda. Ya, saya mengingat sekali dulu ya, kalau sudah namanya mabuk cinta, ya, tai pun rasa ayam bakar. Gitu ya. Nah, hal ini juga terjadi kepada seorang yang namanya Simson. Karena dia sudah jatuh cinta, perasaannya sudah terbawa. Nah, ini yang menjadi masalah. Ini yang menjadi masalah buat kita semua saat kita ternyata lebih dikuasai perasaan ketimbang dikuasai oleh firman Tuhan. Apa yang menjadi pertimbangan seorang Simson waktu dia mengambil keputusan aku akan menikahi dia. Ternyata dari situ kita mengerti bahwa Simson dalam dia mengambil keputusan sangat dipengaruhi oleh feelingnya, perasaannya, keputusan ada di hatinya. Nah, ini yang seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Ya, seringkali kita ambil keputusan bukan berdasarkan apa kebenaran firman Tuhan. Ya, seringkali kita ambil keputusan menentang bahkan kehendak Tuhan. Ya, kalau di cerita ini sudah jelas-jelas ada larangan di sana orang Israel untuk yang namanya menikahi orang Filistin. Tapi ternyata Simson karena perasaannya sudah mata hatinya sudah dibutakan oleh perasaannya, sehingga apa yang terjadi? Dia memaksakan kehendaknya. Walaupun nanti di ayat yang keempat dikatakan bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya ada pertentangan, ada perselisihan antara orang Israel dan orang Filistin. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa pada saat kita mengambil keputusan, apa yang menguasai kita? Nah, saya selalu mengatakan begini sama teman-teman di tempat ini, di GBI Ekumene, saya katakan gini, firman Tuhan harus ada di atas perasaan kita. Saya ulangi lagi, firman Tuhan above our feeling. Sehingga suatu saat apabila perasaan kita bertentang dengan kebenaran firman Tuhan, mana yang harus kita pilih? Kebenaran firman Tuhan atau perasaan kita? Nah, ini kalau kita ngomong begini, ini bukan hal yang gampang. Ini bukan hal yang mudah dilakukan. Karena kalau sudah berbicara perasaan, betapa banyak orang yang kemudian memilih perasaannya ketimbang firman Tuhan. Ya. Bapak Ibu mau tahu, adik-adikku sekalian mau tahu, saya mau kasih tahu pagi hari ini.
Our feeling is doesn't matter. What Bible says, it's matter. It does matter what Bible say. Kita harus punya pemikiran bahwa perasaan kita sebenarnya tidak penting. Yang paling penting adalah kebenaran firman Tuhan. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Di dalam kehidupan kita seringkali seperti itu. Memakai perasaan kita, memilih jodoh pakai perasaan kita. Sudah jelas-jelas berbeda agama, sudah jelas-jelas berbeda keyakinan. Seringkali kita masih saja memaksakan. Ya, sudah jelas-jelas Tuhan bilang jangan. Ya, saya beberapa 2 minggu yang lalu, saya ini kena asam urat. Ya, biar pendeta juga bisa kena asam urat. Gitu. Nah suatu kali, waktu kita kena asam urat, ternyata di kantor bikin makan-makan. Gitu ya. Dan saat disitulah saya melihat bahwa kemanusiaan kedagingan saya lebih besar daripada menuruti firman Tuhan. Karena saya tahu saya asam urat, tapi masih saya hajar makan bakso, ya, makan bakar-bakaran. Karena waktu itu di kantor saya masih ingat sekali, waktu itu saya asam urat, tapi orang bikin bakar-bakar. Tapi karena kita masih dikuasai kedagingan, jadi kita hajar saja dan berharap pada benekol ketimbang pada Tuhan, gitu ya. Nah ini yang terjadi. Ya, jadi hamba Tuhan juga masih manusia, Bapak Saudara sekalian. Kadang-kadang memilih itu berdasarkan perasaan. Masa yang lain makan, kita nggak makan ya kan? Kita coba lagi sedikit-sedikit. Lama-lama kok enak, tambah banyak gitu ya. Tapi puji Tuhan, untungnya ada dokter yang membantu sehingga dia memberikan obat. Nah, ini seringkali keputusan kita dipengaruhi oleh perasaan kita. Kalau firman Tuhan bilang bait tubuhmu adalah bait Allah, ya kita jaga. Ya, waktu itu saya nggak jaga, bait Allah jadi asam urat. Jadinya ya kolesterol naik, bahkan saya masih ingat di kepala saya tegang sekali rasanya gitu. Saya nggak bisa tidur. Nah ini, seringkali kita juga seperti itu. Atau mungkin kita anak-anak muda ya. Seringkali kalau sudah dibutakan perasaan yang namanya cinta, sudah deh. Makan tuh cinta kan gitu ya. Itu ya. Makanya saya kadang-kadang di sini kalau orang belum punya kerja, orang belum punya penghasilan, pacaran, barak, pacaran. Ya. Karena seringkali seperti itu. Makanya kalau di tempat kita di Gold City, ya, melirik boleh. Tapi yang satu itu tidak boleh. Ya. Kita punya gitu di tempat ini. Kenapa harus seperti itu? Karena kita punya nilai di sini bahwa saat engkau mau pacaran, pastikan dirimu siap. Siap secara mental, siap juga secara finansial. Ya, karena jangan sampai mentalnya siap tapi finansial tidak kuat. Gitu ya. Alhasil setiap pergi kemana-mana, ShopeePay dan pinjol menjadi andalan. Nah, otomatis pada saat menikah bukan lagi kebagian yang didapat, tapi utang di mana-mana. Gitu. Nah, ini besar, sangat berbahaya. Ingat, perhatikan bahwa setiap kali kita mengambil sebuah keputusan dalam kehidupan kita, usahakan dengar baik-baik firman Tuhan pagi hari ini. What Bible said it's matter. What you're feeling it doesn't matter. Saat engkau mengambil keputusan berdasarkan firman Tuhan. Saya tahu setiap keputusan ada konsekuensinya, tapi saya pastikan kalau engkau mengambil keputusan berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan, ada jaminan Tuhan di sana dalam kehidupanmu. Saya mau pastikan ada berkat Tuhan di sana di dalam kehidupanmu. Saya pastikan ada perkenanan Tuhan saat engkau mengambil keputusan dalam setiap langkah hidupmu, dalam setiap persimpangan hidupmu, engkau berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Menyalipkan kedangin kita tiap hari. Mengambil keputusan berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Bukan perkara yang ringan. Tapi saya yakin dan percaya. Ya, kalau kita berserah sama Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hal itu bukanlah hal yang terlalu susah. Kita harus percaya betul-betul sama Tuhan. Nah ini pagi hari ini firman Tuhan yang mau saya sampaikan kepada kita semua di tempat ini. Tuhan mau dalam setiap pengambilan keputusan kita, what Bible says, it's matter. Jadikan prioritas apa yang menjadi kesukaan Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan, itu yang kita lakukan, itu yang kita ambil dalam kehidupan kita. Berhenti menjadi orang yang selalu mengikuti perasaan. Ya, yang jadi masalah kan, Pak, Kak, saya itu tidak tahu apa maunya Tuhan. Nah, kalau begitu baca Alkitabmu. Ada orang pernah bertanya kepada saya, Kak, bagaimana cara mengetahui keinginan Tuhan? Apakah saya harus berdoa di tempat sunyi, masuk ke kamar, matikan lampu, lalu kemudian berdoa?
Ya coba bayangkan kalau seperti itu tiba-tiba kita berdoa di dalam kegelapan ruangan kita, tiba-tiba ada yang bisikin, saya ada di belakangmu. Apa yang terjadi? Engkau pasti lari ketakutan. Dipikirnya hantu. Ya. Tidak seperti itu mencari suara Tuhan. Bagaimana kita bisa mencari suara Tuhan dalam kehidupan kita? Bisa memilah-milah yang mana kehendak Tuhan, yang mana bukan. Simple, Anda punya Alkitab. Baca itu berulang-ulang kali. Baca supaya kita mengerti. Yesaya 50. Di ayat 50 saya agak lupa ayat keberapa dikatakan dia mempertajam pendengaranku di pagi hari. Kalau engkau mau pendengaranmu tajam, baca firman Tuhan. Latih hidupmu, punya disiplin rohani, baca Alkitab 3 pasal setiap hari. Saya baca Alkitab 3 pasal sudah habis berapa kali dan saya akan terus lanjutkan sepanjang kehidupan saya. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu saat kita belajar membaca firman Tuhan, di dalam firman Tuhan itu ada semua. Apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang tidak, ada semua. Bagaimana sifat Tuhan, karakter Tuhan. Ada semua di dalamnya. Nah kalau kita membaca firman Tuhan, sedikit demi sedikit. Dan itu pasti Tuhan akan bawa kita, Roh Kudus akan bawa kita. Ingat, tugas Roh Kudus adalah mengingatkan kita atas apa yang Tuhan katakan. Ya, jadi artinya engkau harus punya modal membaca dulu. Setelah engkau baca, Roh Kudus akan selalu ingatkan. Sehingga pada saat di persimpangan hidupmu, ada 2 pilihan di sana, ke kanan atau ke kiri. Perasaan atau firman Tuhan. Engkau dapat mengambilnya dengan benar. Memilih dulu dengan benar. Lalu kemudian kan setelah kita memilih kadangkala, bagaimana menjalaninya? Mungkin kita nggak kuat, nggak sanggup. Saya mau kasih tahu pagi hari ini. Roh Kudus ada dalam hatimu. Roh Kudus bukan cuma sekedar pribadi juga. Roh Kudus juga adalah sebuah dunamos atau kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya kasih tahu, saat engkau mengambil pilihan, sesuai dengan kebenaran firman. Dia yang akan memampukan, dia yang memberi jaminan engkau dapat melaluinya dengan baik. Makanya jangan ragu. Jangan takut setiap kita melangkah. Ya. Makanya setiap kita mengambil keputusan, ayo jangan bergantung pada orang lain. Menerima pertimbangan dari orang lain, mendengarkan pertimbangan dari orang lain, hal yang penting. Kita punya banyak-banyak orang tua. Kita punya orang yang lebih tua. Kita punya senior-senior kita. Baikkah mendengarkan mereka? Baik. Tetapi lebih baik lagi saat kita duduk di kaki Tuhan. Kita minta petunjuk dari Tuhan. Kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Nah hal yang terakhir sebelum saya akhiri. Ada sebuah kabar baik buat kita semua di tempat ini. Buat engkau yang menantikan, yang menyaksikan secara online. Ada sebuah kabar baik yang Tuhan mau sampaikan. Kalaupun engkau, dengar baik-baik. Kalaupun engkau memilih jalan yang salah. Bahkan memilih berdasarkan perasaanmu, keegoisanmu. Dan itu Tuhan izinkan terjadi. Saya mau kasih tahu, bahkan dalam kesalahanmu pun, Tuhan bisa memakai itu untuk kebaikanmu. Tapi pada saat kita ditegur, pada saat kita kemudian nanti dibentuk, maukah kita tahan? Maukah kita betul-betul bertahan? Maukah kita tidak tenggelam dalam lumpur dosa dan derita? Saya mau kasih tahu, Tuhan begitu mengasihi kita, yes. Tetapi Ia mengasihi kita, bahkan sering mendidik kita dengan keras. Kita terima itu. Tuhan ingin kita bertobat dan kembali kepada rancangan dan ketetapannya. Bahkan saya mau kasih tahu, di ayat yang keempat dikatakan, tetapi ayah dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Artinya apa? Tuhan bisa merancangkan yang baik dari segala kesalahan kita. Roma 8 ayat 28. Karena Tuhan Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Saya mau kasih tahu, jika ketidaktaatan kita saja dapat dipakai untuk menggenapi rencananya, betapa dahsyatnya saat kita selaras dan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan betapa dahsyatnya kehidupan kita saat kita mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Nah kita mau di setiap langkah kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, firman Tuhan saya tidak akan panjangkan lagi. Saya mau kita semua pagi hari ini. What's drive you? Apa yang mengontrol dalam engkau mengambil pilihan? Apakah engkau mengambil pilihan berdasarkan perasaanmu? Apakah mengambil pilihan berdasarkan egomu? Atau berdasarkan kebenaran firman Tuhan? Mari kita coba pagi hari ini. Kita terus bertobat. Kita mau tidak mengambil keputusan yang salah. Kita mau firman Tuhanlah. Kebenaran firman Tuhanlah yang mendorong kita untuk melakukan kebenaran,
untuk dalam kita menjalani kehidupan kita. Kita tahu, yakin dan percaya firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali dengan percuma. Dan kita yakin dan percaya setiap kita di tempat ini percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, sama-sama ngomong. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sama-sama ngomong. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Pujian Tuhan sungguh-sungguh. Selidiki aku, katakan lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, haleluya, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Sambil angkat tanganmu, suruhkan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku kulihat setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Jadi kami Tuhan, kami mau berjuang Tuhan. Kami mau setiap persimpangan hidup kami lebih memilih apa yang menjadi kehendak-Mu. Bukan keegoisan kami, bukan perasaan kami yang kami mau ikuti Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami tahu di dalam menjalaninya kami tidak bisa sendiri dan kami butuh kekuatan dari Tuhan Yesus. Pagi hari ini, memulai pagi hari ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami tahu kami manusia yang penuh dosa, yang penuh dengan kesalahan, yang tidak berarti di hadapan-Mu. Tapi Kau menjadikan kami berarti. Kau datang menyelamatkan kami. Itu karena kasih karunia-Mu yang besar, kedaulatan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini juga Tuhan, kami mau menyerahkan pokok-pokok doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa yang pertama untuk Kak Lira Tuhan yang masih dalam pemulihan akibat radang tenggorokan. Tuhan berikan kesembuhan buat tubuh Kak Lira, buat tenggorokannya sehingga dapat melayani kembali Engkau Tuhan. Kami
Kami juga berdoa buat orang tua Kak Ira yang dalam masa pemulihan karena jatuh dari tangga sehingga kakinya bengkak. Pemulihan juga dari Tuhan turun buat orang tua Kak Ira di tempat ini. Kami yakin dan percaya Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau dokter yang sanggup, bahkan lebih dari sanggup, menyembuhkan segala sakit penyakit. Hamba-Mu juga terus berdoa untuk Ibu Yeni yang saat ini masih di rumah sakit pasca operasi. Kami mau serahkan kehidupan Ibu Yeni ke dalam tangan-Mu. Kalau dokter sudah melakukan segala tindakan yang ia bisa, tapi kami yakin dan percaya ada Tuhan yang luar biasa yang sanggup melakukan di luar dari yang kami pikirkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibunda dari Ibu Ros, dan kami bersyukur kalau saat ini beliau sudah sadarkan diri. Kami berserahkan ke dalam tangan-Mu Ibunda Ibu Ros, agar saat ini dalam masa pemulihan di rumah sakit Engkau tolong, Engkau urapi jamah kehidupannya. Berkati juga keluarga besarnya Ibu Ros, keluarga Tuhan yang mungkin saat ini di dalam kegalauan, yang saat ini mungkin di dalam keadaan yang membutuhkan penghiburan dari Tuhan. Biar penghiburan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk Asa, keponakan dari saudari kami Sri Marcelina yang kemarin sore sakit Tuhan, ada di rumah sakit. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyembuhkan segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu juga Tuhan, penyakit ini datang dari kuasa kegelapan yang menyerang. Oleh karena itu pagi hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kalau ini adalah kuasa atau campur tangan dari kuasa kegelapan, campur tangan dari setan-setan, iblis-iblis yang menyerang, dari tempat ini kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau makhluk-makhluk halus, Engkau kuasa-kuasa kegelapan, Engkau pergi saat ini juga. Hamba-Mu juga terus berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan tayangan ini pagi hari ini, yang menyempatkan diri bangun untuk berdoa, yang mungkin juga dalam keadaan sakit. Apapun itu, Engkau boleh taruh tangan-Mu di tempat Engkau sakit di sana. Tuhan, lihat setiap orang yang menyaksikan siaran ulang ini Tuhan, ataupun yang menyaksikan secara online. Saat ini mereka sedang memegang bagian tubuhnya yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kuasa, Engkau sudah memberikan kami Roh Kudus ada dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus turun menyembuhkan, kuasa Roh Kudus turun memulihkan. Sehingga saat ini yang sakit, encok pegeliku, sakit kepala, apapun itu yang menggerogoti tubuh anak-anakmu, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Buat orang-orang juga yang membutuhkan hikmat dalam memilih, entah itu makanan, memilih kegiatan, berikan hikmat Tuhan, sehingga tubuhnya dapat terjaga dengan baik. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang saat ini memasuki masa perkuliahan, yang mungkin saat ini sedang UTS, ataupun banyak tugas-tugas yang dikerjakan, dan saat ini sedang mempersiapkan diri ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan tolong kehidupan mereka, jika akal manfaat surgawi turun dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka kondisi yang fit, berikan mereka lingkungan yang baik Tuhan, agar mereka dapat memenuhi tugas panggilnya sebagai seorang mahasiswa dalam kehidupan. Kami juga khusus berdoa Tuhan untuk GBI kami di tempat ini, untuk gereja kami di tempat ini, untuk komunitas kami di tempat ini. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa dan para pekerja untuk menaungi jiwa di GBI kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Kau sudah mempersiapkan kami semua di tempat ini untuk menerima janji dari Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, pemimpin negeri ini Tuhan. Pilih orang yang takut akan Tuhan, pilih orang yang mau mendengarkan keluh kesah anak-anak Tuhan. Pilih pemimpin negara. Kami mau pemimpin negara yang adil Tuhan. Biar dari atas sampai ke bawah, dari pusat sampai ke daerah, keadilan sosial merata bagi negeri ini. Ada kedamaian, ada ketentraman. Kami mau usir segala macam roh-roh percederaan, pemecah yang mau memecah belah bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, Ketua Sinode Bapak Ruben Adi Abraham, Ketua BPD Bapak Tri Basuki, sampai dengan Ibu Gembala di tempat ini, Ibu Margareta. Berkati kehidupan mereka, berkati pelayanan mereka. Anak cucunya Aku memberkati, menantu-menantunya dalam setiap pelayanan mereka ada kuasa Allah terjadi. Kami juga berdoa untuk segala kegiatan yang kami lakukan di tempat ini Tuhan, mulai dari komsel, training vokal, PA, latihan, fun sport kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar melalui semua kegiatan ini Tuhan, kami semakin menjadi satu,
Kami terus memelihara kesatuan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Kalau apa yang terlihat dalam hati kami, keegoisan kami. Kami juga berdoa untuk pelayanan ibadah hari Minggu besok, maupun year 1 maupun year 2. Tetap para pelayan yang akan melayani. Urapi mereka semua Tuhan. Urapi hamba-Mu juga yang akan memberitakan firman Tuhan. Pakai mulut indah hamba-Mu Tuhan. Pakai setiap skill yang mereka punya. Sehingga dalam melayani Engkau mereka memberikan yang terbaik. Jemaat-Mu yang datang pulang tidak sama lagi Tuhan. Mereka diberkati dengan pujian penyembah, dengan firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat GBI Komedi, dimanapun mereka berada, mungkin yang saat ini di atas kapal, mungkin yang saat ini sedang dalam perjalanan, mungkin yang saat ini sedang mendengarkan secara online. Tuhan memberikan pertolongan dan kemampuan dalam segala aktivitas mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, anugerah-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya sekali lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu dan Kau sayang sama kami Tuhan. Engkau akan menyertai, berkati hamba-Mu juga nanti yang akan pergi ke Malino Tuhan. Dalam urusan melayani mahasiswa, kami tahu di sana ada peperangan rohani terjadi di alam roh. Tapi kami yakin Roh Kudus-Mu Kau kirim, karena kami tahu kami lebih dari pemenang. Kami dapat memenangkan pertempuran Tuhan. Kami dapat memenangkan jiwa-jiwa di sana. Biar saat kami datang, jiwa-jiwa akan diberkati, jiwa-jiwa akan dipulihkan, jiwa-jiwa akan berubah cara pandangnya, sehingga mereka semakin serupa dengan Yesus. Kami serahkan semuanya doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang bersyukur dan berdoa. Mari kita nyanyikan pujian. Penyertaan Tuhan, segalanya bagiku. Amin. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Selamat pagi, selamat Tuhan Yesus memberkati.